Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Ramdhani, mahasiswa STI Miftahul Huda dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah Basic Life Skill atau dasar-dasar keterampilan hidup yang materinya mengenai pengenalan diri. Baiklah, ya, supaya tidak terlalu lama, kita langsung saja kepada videonya. Basic life skill adalah salah satu fondasi yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Salah satunya adalah self-awareness atau kesadaran diri. Pengenalan diri adalah salah satu komponen dari kesadaran diri. Tanpa mengenal siapa kita, apa kekuatan kita, dan apa yang kita inginkan, dan bagaimana cara mengontrol emosi yang ada pada diri kita, sulit bagi kita untuk menggapai apa yang kita inginkan. Membangun hubungan yang baik dengan rekan, teman-teman, atau keluarga, bahkan masyarakat luas. Juga kita akan kesulitan untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang datang silih bergantian dalam hidup kita. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan, apalagi kita sebagai mahasiswa, dihadapkan dengan banyaknya sekali tugas dan dengan jangka waktu yang sangat singkat. Tanpa kita mengenali diri kita tidak akan mampu untuk mengontrol emosi kita sehingga pekerjaan itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Semua tugas diselesaikan, pekerjaan rumah juga diselesaikan, kewajiban-kewajiban apalagi yang sudah berkeluarga bisa tertuntaskan juga. Maka dari itu sangat penting sekali mengenali diri sendiri. Kita lanjut ke pembahasan. Pengenalan diri adalah proses di mana kita memahami kelebihan, kekurangan, nilai-nilai, dan tujuan hidup yang ada pada diri kita. Dalam konteks basic life skill, pengenalan diri adalah kunci utama untuk bagaimana tata cara kita mengatur emosi kita atau emotional regulation, berpikir kritis atau critical thinking, dan membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, ataupun masyarakat yang lebih luas. Misalnya, saya mengenali bahwa diri saya ini adalah orang yang cukup disiplin. Tetapi terkadang saya suka cemas yang begitu berlebihan ketika ada target waktu yang sempit gitu. Nah, dengan pengenalan diri ini kita bisa lebih mengetahui sejauh mana kita dapat mengefisiensikan sehingga waktu kita tidak terbuang secara sia-sia. Kita lanjut ke langkah-langkah pengenalan diri. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita terapkan untuk mengenali diri kita. Yang pertama, refleksi diri. Refleksi diri merupakan evaluasi mengenai pengalaman di masa lalu agar kita mengetahui kelemahan dan kelebihan kita. Misalnya, saya dulu pernah gagal dalam melaksanakan tugas kelompok dikarenakan saya kurang percaya diri untuk berpendapat atau memberi masukan kepada rekan kelompok saya mengenai tugas yang diberikan. Dengan refleksi diri, saya sekarang bisa lebih percaya diri untuk berargumentasi atau mengungkapkan pendapat yang sekiranya itu bisa diterima dan dianggap baik oleh teman-teman sekelompok saya. Yang kedua yaitu kenali nilai dan prinsip. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, tanggung jawab itu sangat membantu kita dalam menentukan keputusan ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah. Contohnya, Bu dosen memberikan tugas. Nah, saya itu tahu nih kalau misalkan ada tugas, pasti itu harus dikerjakan. Maka dari itu nilai kerja keras atau disiplin dan bertanggung jawab itu saya prioritaskan agar supaya tugas yang diberikan oleh dosen bisa segera cepat selesai. Kemudian yang ketiga yaitu tentukan tujuan hidup. Dalam basic life skill, menentukan tujuan hidup termasuk ke dalam goal setting. Misalnya, saya bercita-cita menjadi seorang pendidik atau guru yang menginspirasi.
Ya, langkah yang bisa diambil salah satunya adalah memperbaiki public speaking saya, kemudian mencari metode-metode pembelajaran yang sekiranya bisa diterapkan dalam berbagai macam karakter siswa. Kemudian yang keempat, meminta feedback atau pendapat dari orang lain terhadap diri kita. Masukan dari teman, keluarga, atau rekan kerja kita itu sangat membantu kita untuk mengenali diri kita, agar kesadaran diri itu tumbuh sehingga kita lebih bisa secara efektif dan efisien menjalani kehidupan kita. Misalnya, ketika saya bertanya kepada teman bagaimana pendapat dia terhadap saya, teman saya bilang bahwa kamu ini orangnya terlalu perfeksionis. Nah, maka dari itu kita harus berusaha mengevaluasi dan bisa lebih fleksibel kepada siapapun begitu. Yang kelima adalah tingkat kesadaran emosional. Dalam basic life skill ini disebut emotional regulation. Misalnya ketika saya merasa marah, saya tidak akan tergesa-gesa untuk berbicara. Karena jika keadaan sedang marah, apa yang keluar dari mulut kita itu jarang sekali terkontrol oleh pikiran kita. Maka dari itu ketika kita sedang ingin marah gitu, tarik napas dulu, terus buang, tarik napas, buang, sehingga diri ini merasa tenang. Nah, baru saat itulah kita untuk berbicara. Dan langkah yang keenam adalah eksplorasi potensi. Dengan kita melakukan hal-hal yang baru, kita bisa mengetahui potensi yang ada pada diri kita yang mungkin saja belum bisa muncul karena kita terlalu menahan diri dan berfokus kepada apa yang kita minati saja. Nah, maka dari itu haruslah mencoba hal-hal yang baru. Kemudian manfaat dari pengenalan diri. Dalam basic life skill, pengenalan diri memiliki banyak sekali manfaat untuk diri kita. Yang pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri maksudnya adalah memperbaiki apa yang menjadi kelemahan kita. Misalnya, saya ini orangnya kurang hebat atau kurang jago dalam mengatur waktu. Maka dari itu, saya membuat jadwal harian dari mulai bangun sampai tidur sehingga waktu saya teratur dan pekerjaan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan hubungan sosial. Dengan mengenali diri sendiri, itu membuat kita bisa beradaptasi dan memahami orang lain itu lebih baik. Misalnya, karena saya tahu saya orangnya pendengar yang baik, maka dari itu saya dengan sukarela dan banyak teman saya yang misalnya curhat masalah pekerjaan, masalah perkuliahan, maka dari itu hubungan kami menjadi lebih baik karena saya mengetahui bahwa saya ini adalah pendengar yang baik dan apa salahnya gitu membantu teman atau keluarga dalam masalah emosional. Yang ketiga manfaatnya yaitu kepercayaan diri. Dengan kita mengenali diri sendiri, kita lebih leluasa atau lebih percaya diri untuk mengambil keputusan ataupun menghadapi tantangan yang datang secara bergantian dalam hidup kita. Keempat adalah keseimbangan hidup. Dengan memahami kebutuhan diri, kita dapat menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga, dan keinginan kita pribadi. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pengenalan diri merupakan bagian dari keterampilan hidup atau basic life skill yang sangat dibutuhkan dan amat sangat penting untuk kita ketahui. Dengan langkah-langkah seperti refleksi diri, mengenali nilai, dan meminta feedback, kita dapat lebih memahami diri kita sendiri dan siapa kita sebenarnya. Manfaat dari pengenalan diri sangatlah besar, mulai dari pengembangan diri, peningkatan hubungan sosial, hingga menciptakan keseimbangan hidup. Mari kita jadikan pengenalan diri sebagai bagian dari perjalanan hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini saja.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk viewers sekalian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipencet sih teh. Gampang edit aja.